Kita kembali ke Subang, Jawa Barat terkait seorang ibu hamil yang akan melahirkan meninggal dunia setelah ditolak RSUD Ciereng ketika akan masuk ruang pelayanan Objin dengan alasan pihak rumah sakit belum menerima rujukan dari puskesmas. Kami akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Maksi. Selamat malam, Dok. Selamat malam Pak Taufik, selamat malam pemirsa CNN. Ya, ini kan kasusnya sudah menjadi perhatian masyarakat, kemudian juga bahkan Gubernur Jawa Oh, betul, Barat dan juga DPR begitu. Eh, dari Dinas Kesehatan sendiri, apa yang sudah dilakukan terkait dengan pemeriksaan kah atau juga dengan penyelidikan kasus ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Eh, Kejadian itu terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 2023 Pak Taufik ya. Mhm. Di sore hari itu pasien datang pertama ke bidan, kemudian setelah diperiksa memang ada tanda-tanda untuk mau lahiran dengan pembukaan sekitar 3 cm. Tapi pada saat waktu menunggu, itu dalam 1 jam ke depan dia ternyata muntah, kemudian pecah air ketuban dan pingsan. Sehingga bidan memutuskan untuk menelpon ambulan dari puskesmas untuk selanjutnya dibawa kepada Ponet yang ada di Puskesmas Tanjung Siang. Hmm. Dalam perjalanan, pasien kembali muntah Pak Taufik ini, kemudian dia pingsan lagi. Sesampainya di puskesmas, dilakukan tindakan infus pemasangan kateter karena kondisinya jelek, sehingga diputuskan dibawa ke rumah sakit umum daerah. Hmm. Ada yang bertugas untuk melakukan konfirmasi rujukan elektronik, ya, untuk memberitahu tempat rujukan bahwa ada pasien yang akan datang. Tapi di saat yang bersamaan pasien itu sudah berangkat menuju rumah sakit. Hmm. Jawaban didapat kira-kira beberapa menit kemudian, ya, sehingga jawaban itu pada saat pasien sudah dekat rumah sakit, kira-kira 5 menit lagi dari rumah sakit, baru menerima jawaban Hmm. dari rumah sakit yang menyatakan bahwa kondisi pasien seperti ini dalam penanganannya membutuhkan ruangan ICU. Sedangkan kondisi ICU saat itu penuh. Hmm. Disarankan untuk mencari rumah sakit yang lain. Bidan perujuk sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada rumah sakit swasta yang sekitar rumah sakit daerah ini, ternyata semuanya penuh. Hmm. Sehingga meminta petunjuk kepada dinas kesehatan, Pak Taufik. Ini bagaimana ini keadaan pasien seperti ini, kamar ICU penuh. Jadi dari bidang koordinator menyarankan pokoknya untuk menyelamatkan nyawa, masuk dulu rumah sakit umum. Nanti bagaimana di sana ya terserah nanti rumah sakit umum. Ya. Singkat cerita tibalah di rumah sakit CRM, disambut dengan baik di UGD, dilakukan pemeriksaan, pasien masih bisa bicara, Pak Taufik. Kemudian karena itu akan tanda-tanda melahirkan, didoronglah ke ruang PONEK namanya, Hmm. Pondok Obstetri Neonatal Komprehensif. Begitu masuk ruang PONEK, disambut oleh bidan yang jaga, yang kebetulan dia baru selesai tindakan katanya waktu itu. Hmm. Dia kaget, ini pasien yang mana? Yang barusan ditelepon, kok sudah sampai? Dari Tanjung Siang kan sebenarnya perkiraannya hampir 1 jam, Pak Taufik. Hmm. Tapi karena kan pasien tidak menunggu puskesmas, sambil diberitahukan tadi kan sudah di dalam perjalanan, sehingga hanya 5 menit dari telepon itu berselang sudah mereka sampai. Hmm. Perawat bidan yang menjaga mengatakan kondisi pasien atas saran dokter Objin ini memerlukan tindakan khusus yang kalau habis penanganan membutuhkan perawatan di ICU, Pak Taufik. Hmm. Sedangkan kondisi ICU penuh, jadi ini riskan. Jadi mendengar penjelasan yang baru seperti itu, perujuk yang didampingi oleh bidan desa dan keluarga merasa mereka ditolak, jadi tidak diterima, sehingga dengan agak sedikit emosional menarik belangkar dan bawa ke ambulan. Ya, baik. Itu komunikasinya di situ Pak Taufik. Hmm. Hmm. Harusnya sih dilakukan penanganan dulu kedaruratan, kalau Ya. menurut saya.
Nah, sehingga kita jangan dulu memikirkan ICU ada atau tidak. betul, apalagi ini RSUD adalah rumah sakit pemerintah gitu yang memang harus melayani masyarakat dalam Betul, kondisi apapun. Apalagi ini adalah betul. dalam kondisi genting dan darurat. Apakah sebenarnya pihak RSUD Ya, ini tidak bisa menerima pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan segera untuk urusan administrasi kah atau rujukan kah itu bisa dilakukan nanti begitu? ya, saya mungkin mengklarifikasi Pak Taufik, selama kita melakukan pertemuan dengan bidan desa dan pihak rumah sakit, tidak ada kata-kata atau temuan yang menyatakan bahwa mereka meminta rujukan. Tidak. Karena memang mereka sudah menjawab, berarti rujukan itu kan sudah ada sebenarnya. Hmm, Jadi yang terjadi adalah penjelasan yang dilakukan belum komplit terkait kondisi pasien, tapi karena mungkin ya bahasa tubuh dan penyampaian yang kurang baik, sehingga menyinggung perasaan keluarga dan perujuk, hmm, sehingga mereka secara apa ya terburu-buru memutuskan untuk membawa atau mencari rumah sakit lain. hmm, Saya rasa miskomunikasinya di sini Pak Taufik. hmm. Padahal kalau menurut saya sebagai seorang dokter, itu kalau dirujukan kalau dari CRN ke Bandung itu memakan waktu paling tidak 2 jam. Betul. Nah, kalau kondisi seperti itu tidak mungkin, Pak. Tidak transportable, Mhm, tidak mungkin. mhm, Sebaik-baiknya di dalam ambulan, lebih baik dia berada di dalam UGD mhm, ataupun mungkin kamar operasi. mhm, mhm. Seperti itu. Ya, tadi kan Dokter Maksi juga mengatakan bahwa dari keterangan pihak rumah sakit memang dikatakan bahwa ICU itu sudah penuh. Tapi sebenarnya bagaimana prosedur penanganan bagi pasien Ya. yang perlu segera ditangani? Apakah memang harus selalu melewati IGD, ICU terlebih dahulu, ataukah bisa dilakukan di ruangan lain, hanya saja alat-alatnya yang dipindahkan begitu? Sebenarnya bagaimana mekanismenya, Pak? Dokter Sebenarnya Maksi? secara Ya. teknis saya bisa menjelaskan secara umum saja. Mhm, mhm, Kalau yang idealnya atasi dulu keadaan emergensinya, mhm, ya. Soal nanti ibarat ini Pak Taufik, tidak ada rotan akan pun jadi. mhm, Tidak ada ICU pasca operasi kalau kondisinya bagus tertangani dengan baik masa daruratnya, insya Allah lah barangkali dia masih bisa di ruangan yang bukan ICU lah mhm. seperti itu. Ya, eee, ada di beberapa media DPR meminta bahwa dirut RSUD dicopot, kemudian juga beberapa orang yang terkait dengan penanganan ibu hamil ini sehingga meninggal dunia juga diberikan sanksi. Bagaimana dengan sikap Dinkes sendiri? Apakah akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini dan sanksi apa yang akan diberikan kepada RSUD? Begini, kami sudah berunding dengan pimpinan kami dengan berbagai pihak. Pada intinya kami harus melakukan yang namanya audit dulu, Pak Mhm, Taufik. mhm, Audit namanya audit maternal perinatal. Menelusuri sejarah terkait kronologi dan peran masing-masing pihak. Dari acara audit itu yang dihadiri oleh spesialis obgyn dan biasanya spesialis anak, akan terlihat siapa berperan seperti apa, kesalahannya di mana. mhm, Dari audit itulah akan muncul langkah-langkah yang kira-kira yang paling tepat yang dijatuhkan untuk misalnya orang yang dikaitkan dengan prosedur yang ada tadi itu. mhm, Kalau misalnya ada kelalaian atau kekurangan kompeten yang kurang, ya dia biasanya kita magangkan lagi di rumah sakit seperti itu. mhm, Contohnya. Tapi kita belum belum melakukan itu, mungkin dalam minggu depan ini kita akan lakukan karena itu membutuhkan forum yang besar, kita kaji secara akademis, secara saintis supaya eh, apa ya, tidak bias, kita jangan terburu-buru menghukum seseorang karena baik. memang kita harus betul-betul cari duduk persoalan yang sebenarnya seperti apa. Ya, apakah Dinkes sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga? Apakah keluarga juga sudah akan melakukan menempuh jalur hukum terkait kasus ini? Saya Pak Taufik, pemirsa CNN, baru tadi pagi saya mengunjungi suami dari almarhumah dan alhamdulillah kami diterima dengan baik di sana.
pada intinya keluarga sebenarnya sudah mengikhlaskan kepergian. Ini Mhm. menjadi bagian dari perjalanan hidup dan takdir menurut beliau. Mhm. Nanti beliau hanya berpesan, perbaikilah pelayanan, mudah-mudahan istrinya itu menjadi istilahnya dalam tanda petik ya korban terakhir. Hmm. Jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti ini. Baik. Dan itu kita sambut dengan baik dan tentunya kita akan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan yang jangan mengulang kasus seperti ini lagi. Iya, baik, tentunya kita juga semua menunggu terkait ke depannya seperti apa kasus ini akan ditangani dan berharap saja tidak ada kejadian yang berulang karena ini adalah merupakan pelayanan bagi Betul. masyarakat terutama tentang kesehatan dan juga menyangkut nyawa manusia. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Betul. Kabupaten Subang Dr. Maksi atas waktunya berbincang bersama Prime News malam hari ini. Selamat malam dan Ya, salam sehat selalu, Pak. baik.